Semalam telah terjadi pertandingan yang sangat-sangat menarik sekali, sangat enak untuk ditonton. Secara gol juga banyak tercipta, secara strategi juga sang pelatih silih berganti beradu strategi gitu ya. Pertandingannya adalah derby di Italia antara Juventus melawan Inter Milan. Pertandingan berakhir dengan skor 4-3, 4 untuk Juventus, 3 untuk Inter Milan. Secara gol juga saling berbalas ya. Pertama dibuka dari golnya Lloyd Kelly untuk Juventus di menit ke-14, terus dibalas oleh Inter Milan melalui golnya Hakan Çalhanoğlu menit 30. Juventus kembali unggul di menit 38 melalui Kenan Yildiz sekaligus menutup babak pertama. Di babak kedua Inter menggila ya secara attacking, mengurung Juventus. Akhirnya tercipta gol di menit ke-65 lagi-lagi melalui Hakan Çalhanoğlu. Setelah itu Inter semakin di atas angin, mereka unggul di menit ke-76 melalui Marcus Thuram yang kemudian dibalas oleh adiknya Marcus Thuram yaitu Khéphren Thuram di menit ke-82, skor 3-3. Seolah-olah akan berakhir imbang, tiba-tiba di menit ke-91 pemain muda Juventus Vasilij Azic itu menciptakan gol yang spektakuler sekaligus menutup skor 4-3 untuk Juventus. Secara pertandingan menarik, apalagi Juventus Inter Milan ya, dari dulu memang secara tensi pasti akan panas. Kedua tim juga nggak mau kalah nih, ya selain gengsi juga, selain memang dua-duanya juga butuh kemenangan ya untuk walaupun Serie A baru awal nih, baru pekan ketiga, tapi yang namanya kompetisi itu kalau bisa gas dari awal kenapa enggak gitu. Nah, itu secara pertandingan pasti menarik. Nah, secara statistik itu juga menarik juga sebenarnya untuk dibahas. Pertama dari secara skor ya 4-3. Tapi menariknya secara expected goals itu minim sebenarnya dua-duanya. Juventus itu expected goals-nya 0,68 sedangkan Inter 0,96. Secara expected goals keduanya paling golnya harusnya masing-masing satu nih, harusnya satu-satu nih pertandingannya, tapi ternyata bisa 4-3. Nah, apa sih expected goals itu? Jadi sederhananya ya, sepemahaman saya nih ya, expected goals itu adalah jadi setiap peluang, setiap tendangan sundulan itu punya nilainya masing-masing berdasarkan histori-histori yang sudah ada. Jadi tendangan contohnya yang paling gampang tendangan penalti itu nilainya 0,79, 0,77 sampai 0,8 lah. Setiap lembaga statistik itu punya hitungannya sendiri. Maksudnya apa? Penalti 0,79. Jadi 79% lah dari 100 tendangan 79 biasanya masuk, sisanya gagal. Nah, semakin berbahaya si peluang, semakin dekat dengan gawang, semakin terbuka peluangnya, tidak ada defender yang menutupi, itu nilainya akan semakin tinggi. Nah, di pertandingan kemarin Juventus dan Inter itu kalau di jumlah-jumlah nih ya, nilai expected goals-nya atau XG, nilai XG-nya dari kedua tim ini sebenarnya tidak besar gitu. Tapi gol bisa tercipta. Kalau yang saya lihat nih ya dari nilai XG yang tidak terlalu besar itu, sebenarnya secara pertahanan kedua tim sudah baik lah sebenarnya. Jadi dalam artian selama pertandingan itu pertahanan dari kedua tim berhasil membuat sisi penyerangan dari masing-masing lawannya ya itu tidak bisa menciptakan peluang yang bagus gitu, tidak bisa menciptakan peluang yang terbuka yang secara kemungkinan untuk golnya itu tinggi. Nah, itu kelihatan dari mana? Kelihatan dari gol-gol yang tercipta. Dari 7 gol yang tercipta itu ada tiga yang dari situasi bola mati. Yang pertama dari Juventus ya, gol pertama yang Lloyd Kelly itu memang bukan corner langsung, tapi masih dari situasi corner. Corner pertama berhasil dihalau, lalu ke kakinya Locatelli ya, diumpan lagi ke kotak penalti, disambut oleh Bremer dan diakhiri dengan tendangan dari Lloyd Kelly. Itu masih situasi bola mati. Yang kedua, golnya Marcus Thuram dari Inter itu juga dari situasi corner. Begitupun gol adiknya nih, si Khéphren Thuram itu dari situasi free kick dari dari wing kanan Kenan Yildiz
diumpankan ke kotak penalti dan disambut oleh Kepren Thuram. 3 gol dari bola mati dan 4 gol dari tendangan jarak jauh. Hakan Çalhanoğlu 2 gol, dua-duanya dari luar kotak penalti. Dan dari Juventus yang pertama Yildiz, yang berikutnya gol penutupnya dari Adzik juga itu golnya dari luar kotak penalti. Jadi secara tidak langsung istilahnya eksekusi tendangan jarak jauh dari kedua tim maupun dari sisi bola matinya itu itu pada saat pertandingan kemarin lagi wangi lah bahasanya gitu ya. Karena bisa dilihat contohnya nih ya, golnya Adzik kemarin itu secara XG nilainya cuma 0,02, artinya cuma 2%. Pada situasi yang sama, di jarak yang sama itu dari 100 tendangan cuma 2 nih yang masuk. Nah, Adzik kemarin eksekusinya juga luar biasa bagus gitu ya. Jadi posisinya pas banget tuh di pojok kanan atas gawang Inter Milan dan itu berhasil gol. Begitupun Kenan Yildiz, begitupun Çalhanoğlu ya. 2 golnya dari luar kotak penalti benar-benar tepat lah kemarin eksekusinya gitu. Jadi seperti itu. Itu juga terlihat dari shoots-nya ya. Dari shoots-nya kedua tim itu Inter nih yang lebih menguasai pertandingan ya. Inter kita lihat dari possession-nya ya. Inter itu berapa possession-nya? 59% berbanding Juve 41%. Terus juga passes in final third-nya itu juga jadi umpan-umpan yang ada di sepertiga terakhir di sisi penyerangan itu Inter lebih banyak 70%-nya daripada Juventus yang 30%. Itu sebenarnya bisa itu terlihat dari strateginya juga sebenarnya. Ketika posisi Juventus unggul, Juventusnya langsung bertahan gitu ya. Nah, sebenarnya bertahan itu bisa jadi karena memang instruksi dari pelatihnya untuk udah bertahan aja gitu. Atau memang lawannya yang membuat ya Inter ya dalam hal ini penyerangannya secara pressing dia ditingkatkan, secara jumlah pemain juga ditambah yang ke depan sehingga mau nggak mau Juventus harus bertahan. Nah, jadi nggak bisa juga ya, sulit juga ya ketika kita bilang bahwa udah unggul harusnya tetap nyerang gitu. Nah, itu bisa jadi bumerang juga sebenarnya ketika kita bermain seperti biasa sedangkan lawannya meningkatkan pressing, meningkatkan jumlah pemain di sisi penyerangannya gitu. Itu justru akan sangat berbahaya. Nah, Juventus sendiri pada saat bertahan dia memilih low block gitu. Jadi menumpuk pemain di sekitar kotak penalti gitu ya. Utamanya di kotak penalti lah karena di sisi kotak penalti itulah kalau kita ngomongin XG tadi ya, itu adalah daerah di mana kalau bola masuk situ dan bisa dieksekusi dari situ, itu adalah kemungkinan untuk bisa tercipta golnya lebih tinggi. Jadi itu yang dihindari sebenarnya oleh Juventus maupun oleh Inter sebenarnya sama ketika Inter sempat unggul pun Inter bertahan gitu ya walaupun tidak sedalam Juventus. Tapi ketika Inter udah unggul sama situasinya jadi Juventus yang mengurung pertahanan Inter gitu ya. Nah itu dan kenapa makanya kelihatan dari ball possession-nya kenapa tinggi, kenapa secara passes di attacking third-nya juga Inter lebih tinggi karena sepanjang pertandingan yang terjadi kemarin gitu ya. Posisi di mana ketika Juventus unggul itu lebih lama gitu ketimbang pada saat draw maupun ketika pada saat Inter unggul. Karena pada saat Juventus unggul itu kurang lebih di total ya. Juventus unggul itu berarti pada saat kondisi 1-0, kondisi 2-1 dan kondisi 4-3 itu total itu kurang lebih ada 47 menit. Sedangkan posisi draw itu ada 42 menit dan Inter unggul berarti yang posisi 3-2 itu ya itu cuman 6 menit. Jadi otomatis ya kalau lihat pertandingan kemarin kan silih bergantinya gitu ya. Jadi pada saat kalau pada saat draw oke lah saling berganti serangan. Pada saat Juve unggul, Juve cenderung bertahan atau dipaksa untuk bertahan. Dan sebaliknya pada saat Inter unggul, Inter juga akan bertahan. Nah, karena secara total waktu Juventus unggulnya itu tinggi, lebih tinggi, jadi posisi Juventus bertahannya pun ya lebih tinggi juga gitu. Nah, itu tadi sebenarnya kedua, walaupun ya skornya 4-3 seolah-olah pertahanannya kurang baik gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari nilai XG tadi yang keduanya itu sama-sama minim, sebenarnya kedua pertahanan itu udah melakukan hal yang baik buat mereka gitu. Bisa dilihat juga dari shoots-nya tadi ya, kita bahas shoot. Inter itu total shoots-nya ada 18 shoots. Yang dari dalam kotak itu ada 8 shoot. Nah, dari 8 itu yang golnya 1 ya, yang golnya si Marcus Thuram itu yang dari corner itu
Terus yang melakukan tendangan tapi melenceng gitu ya, itu ada 3. Dan 3-tiganya itu dari situasi bola mati, 2 dari corner, 1 dari lemparan ke dalam. Nah, yang 4-nya itu dari situasi open play itu berhasil diblok oleh pertahanan Juventus gitu. Jadi ya memang strateginya seperti itu. Jadi menumpuk banyak pemain di dalam kotak penalti. Ya back pasti, terus midfielder juga banyak mengisi di kotak penalti itu untuk menumpuk pemain di situ. Jadi nggak ada space buat pemain Inter untuk mau itu mengeksekusi, mau itu melakukan kombinasi di dalam kotak penalti. Jadi benar-benar di bloknya di situ lah gitu. Jadi selama pada saat open play itu nggak ada situasi di mana Inter itu bisa kombinasi di dalam dan melakukan eksekusi di dalam tanpa diblok oleh pertahanan Juventus. Nah, Juventus sendiri gimana? Juventus itu dari dalam kotak penaltinya itu ada 5. Ada 5, 2 gol ya. 2 gol itu dari si Lloyd Kelly, sama itu kan situasi bola mati berarti ya, sama dari golnya Khéphren Thuram itu juga dari situasi bola mati. Ada 1 yang melenceng itu dari corner dan 2-nya di blok. Jadi sama juga walau ya secara jumlah memang tidak sebanyak Inter ya, plus shotsnya Juventus gitu. Nah, sisanya Inter tadi dari 18 tendangan, 8 di kotak, 10 itu dari luar kotak penalti. Jadi mau nggak mau memang banyak apa ya istilahnya memaksakan peluang itu dari tendangan jarak jauh dan bola mati gitu selainnya. Jadi sebenarnya kedua pertahanan bermain dengan baik. Itu juga mengenai shots on targetnya ya. Shots on targetnya itu dua tim ini sama-sama 4 gitu. Nah, dari 4 ini yang Juve 4-4-nya gol. Dari Inter dari 4 itu 1-nya berhasil ditangkap sama Di Gregorio, 3-nya jadi gol gitu. Nah, jadi makanya kalau lihat rating di mana-mana ya, kebanyakan yang nilai jeleknya adalah si kipernya sebenarnya, karena seolah-olah ya kipernya itu nggak bisa menahan bola lah istilahnya. Jadi bola begitu on target masuk aja gitu. Nah, tapi kalau kita lihat nih, kita nonton pertandingannya atau kita lihat highlights-nya lah, gol-golnya, memang bola-bolanya sulit semua gitu. Golnya Yildiz itu ke pojok kanan bawah, golnya Adzik ke pojok kanan atas. Hakan Çalhanoğlu mungkin nggak terlalu ke pojok, tapi dia menendang di antara kumpulan orang di depan kotak penalti yang menghalangi pandangannya Di Gregorio gitu. Terus bola sundulannya Thuram bersaudara ini ya, sundulan dari jarak dekat itu pasti sulit juga gitu. Jadi memang kalau kita lihat secara sekilas skornya besar, wah pertahanan keduanya jelek nih. Padahal tim-tim Italia, Juventus, Inter biasanya terkenal dengan pemain bertahannya gitu ya. Nah, tapi ini kok bisa kebobolan lebih besar. Nah, tapi kalau kita lihat statistik secara lebih dalam lagi, pertahanan kedua tim itu berhasil nih membuat sulit buat tim lawan itu untuk masuk ke dalam kotak penalti dan menghasilkan peluang yang bagus. Sayangnya bagi pertahanan, terutama bagi kiper, shooting jarak jauhnya ini dan dan set piece-nya itu lagi mantep lah gitu kemarin keduanya gitu ya. Jadi gol-golnya itu berhasil tercipta gitu. Kalau dari sisi penyerangannya sebenarnya mirip-mirip juga nih Juventus sama Inter itu ya. Jadi secara formasi dua-duanya sama pakai 3 back, bedanya kalau Juventus secara formasi 3-4-2-1, terus kalau Inter Milan 3-5-2, jadi si strikernya itu 2 ya, Lautaro sama Marcus Thuram. Kalau Juve strikernya 1, Vlahovic aja, dibantu oleh 2 gelandang serang, Yildiz dan Koopmeiners. Itu pun sebenarnya rotasinya saling inilah dinamis lah rotasi dari Juventus maupun dari Inter. Dari Juventus lihat dari mana? Ada satu peluang di mana tiba-tiba yang lari ke dalam kotak penalti adalah Kalulu yang merupakan wingback kanan gitu. Vlahovicnya udah istilahnya mancing backnya ke kiri, terus ya kan dilihat dari pertandingan sebelumnya pun Juventus maupun Inter itu sama ini build up-nya. Jadi mereka kan 3 back nih ya. Kalau back tengahnya sih stay di belakang biasanya. Kalau Juventus itu Bremer, kalau Inter itu Acerbi. Nah, back di sampingnya ini left center back sama right center back itu membantu build up dengan sampai maju ke depan lah istilahnya. Yang contohnya yang Juventus ya, Kelly dia sebagai left center back, dia bisa naik sampai ke
sayap kiri, ke wing kiri untuk melakukan overload di sana. Jadi di sisi kiri penyerangan Juventus tuh bisa diisi oleh Weston McKennie, wing kirinya, wing back kiri. Terus ada juga di sana Yildiz sebagai attacking midfielder yang di sisi kiri. Belum Vlahovicnya juga kadang-kadang ketika lagi nyerang ke kiri dia juga kadang istilahnya ya bergerak ke kiri lah ya gitu, ke sisi kiri. Ditambah Lloyd Kelly-nya juga maju. Jadi ada 4 pemain nih di sisi kiri. Nah itu mau nggak mau ketika udah ada 4 pemain di situ, pertahanan lawan pun harus nambah pemain bertahan di sisi itu gitu. Kalau nggak ya mereka akan kalah jumlah dan sangat mudah bagi tim penyerang untuk melakukan kombinasi. Kalau dalam posisi menang jumlah. Inter juga sama. Kalau di tengah tadi Acerbi, di kiri Bastoni, di kanannya itu Akanji, itu juga agresif sampai maju ke depan gitu ya. Jadi bisa dilihat juga Akanji kemarin sampai terkadang dia ada di half space kanan, kadang dia ada di sayap kanan gitu ya. Jadi si Dumfries-nya kadang yang masuk ke half space, ditambah lagi Barella gitu. Ada di sisi itu juga. Dinamis lah kemarin rotasinya itu karena ya itu pertahanan kedua tim bagus gitu ya, apalagi di low blocknya itu sama-sama bagus, jadi otomatis harus ada pergerakan dinamis yang memancing mereka keluar. Untuk Inter juga kadang kita lihat si Barella itu kemarin kan di main mark sama Lloyd Kelly, kadang dia turun sampai ke tengah lapangan lah. Kadang Lloyd Kelly masih tetap nempel, kayaknya instruksi khususnya memang untuk main mark si Barella gitu ya. Terus Lautaro juga yang di main mark sama Bremer tadinya jadi Barella itu di main mark sama Lloyd Kelly, Bremer di main mark sama Lautaro di main mark sama Bremer, Marcus Thuram sama Gatti ya. Nah kadang Lautaronya juga turun ke tengah atau turun ke sayap gitu, tujuannya untuk mancing Bremer lah ya, biar bisa ketarik ke dia gitu. Nah tapi tetap disiplin kemarin back-backnya Juventus termasuk back-backnya Inter juga disiplin menjaga posisinya, mereka tidak terpancing. Jadi kemarin tuh sama sekali tidak ada peluang untuk kedua tim ya, yang mereka melakukan kombinasi terus masuk ke dalam kotak penalti dieksekusi. Itu chance buat dapat bisa golnya itu tinggi. Lebih jauh kita lihat lagi ini statistiknya kita ambil dari SofaScore ya. Big chance created-nya aja masing-masing cuma satu bisa gol 4, bisa gol 3 gitu ya kan. Ya kalau kita ngeliatnya loh kok aneh, kok big chance-nya 1 tapi golnya 4. Itu tadi sebenarnya satu itu ya, masing-masing satu itu yang golnya si Thuram bersaudara itu. Jadi memang sundulan dari jarak dekat itu big chance lah. Big chance scored ya gitu ya. Jadi yang 3 gol Juve yang lain dan 2 gol Inter yang lain sebenarnya bukan dari big chance sebenarnya. Itu yang big chance itu dalam kondisi normal ya itu lebih jarang masuk sebenarnya gitu. Tapi di pertandingan kemarin pas banget nih semuanya lagi masuk, jadi skornya 4-3. Buat yang nggak nonton pasti pas bangun kaget loh, Juventus Inter. Ya walaupun yang pertandingan sebelumnya juga 3-3 ya. Yang di musim kemarin juga kan sempat ada yang skornya 3-3 dan sekarang 4-3. Jadi banyak gol lah. Tapi kan secara reguler di Italia jarang ya ada gol yang seperti itu. Apalagi di big match itu biasanya saling kuat-kuatan lah gitu ininya pertahanan. Nah kemarin skor besar tercipta, dan kalau dari hasil analisa sederhana saya, sebenarnya bukan karena pertahanannya yang buruk, tapi eksekusinya lagi bagus-bagusnya nih. Dari sisi tendangan jarak jauh dan set piece-nya sebenarnya gitu. Jadi ya dari hasil itu saya sih sebagai Juventus ini seneng ya. Jadi kemarin benar-benar seperti ini aja ya, seperti kayak film lah kemarin. Udah menang 1-0, terus 1-1, 2-1 menang lagi, 2-2, kalah, tertinggal 3-2, itu udah menit ke berapa tadi, 76, 14 menit terakhir, di 82 akhirnya menyamakan kedudukan, dan Thuram lagi, yang bikin unggul Marcus Thuram, dibalas sama kakaknya, udah kayak, udah kayak film lah, kayak di skenario kan lah gitu, terus, ya terakhirnya, dan gol terakhirnya menit terakhir dengan tendangan yang spektakuler dari pemain yang tidak terduga, Vasilis Adzik ya. Itu mungkin sebelum pertandingan dia main aja kita
nggak yakin gitu ya dia bakal main, tapi dia main, dikasih kesempatan. Di beberapa touch awal sempat masih agak-agak meragukan lah ya, tapi kesini kelihatan kepercayaan dirinya juga bagus ya. Jadi beberapa kali dia minta bola di situasi gitu ya, di situasi big match kadang apa ya istilahnya ya, ya berarti kepercayaan dirinya udah bagus lah ketika dia banyak cari space kosong, minta bola gitu ya. Dan terakhir diakhiri dengan tendangan yang spektakuler, itu jauh dan itu posisinya bukan posisi ideal buat shoot sebenarnya. Nggak ada yang menyangka juga kayaknya dia akan shoot dari situ, dan perfectly executed lah kemarin Vasily Adzik itu. Jadi buat yang nggak nonton, cari full matchnya itu juga pertandingannya ya menarik, dan secara secara permainan juga menarik untuk dianalisa gitu. Nah, analisa sederhana dari saya seperti itu. Jadi skor yang besar tidak selalu membuktikan bahwa pertahanannya itu jelek gitu ya. Justru pertahanannya bagus, dilihat dari mana, dari expected goals-nya yang sama-sama rendah nih untuk kedua tim. Shots on targetnya juga dari 18 shoot cuma 4 yang on target. Dari Juve juga gitu, Juve itu shootnya itu 12 dari 12, yang on target juga 4, jadi cuma 30%-nya ya. Nah, Inter lebih rendah lagi. Secara sistem pertahanan kedua kesebelasan itu bisa melakukan pertahanan yang baik, walaupun kalau kita lihat kasat mata ya, wah Juventus terlalu dalam nih gitu bertahannya kayak kemarin itu bisa dilihat ya, sampai Acerbi itu sebagai back tengahnya Inter itu ya, kalau di Juve Bremer ya, Acerbi itu sampai bisa masuk ke attacking third-nya Juventus gitu di beberapa momen gitu ya. Itu kan dia garis pertahanan terakhir tuh, berarti pemain Juventusnya ngumpul di situ semua. Dan kalau saya lihat sih itu memang strateginya seperti itu. Jadi gimana memenuhi ruang di dalam kotak penalti gitu ya. Jadi ya namanya strategi itu nggak ada yang 100% bagus ya. Pasti yang dipilih pasti ada resikonya, pasti ada potensi, ada bagusnya, ada jeleknya lah. Nah, Juventus memilihnya bertahan dengan dalam seperti itu ya, apalagi di babak kedua lah. Di babak kedua itu sampai golnya si Calhanoglu yang kedua itu, Juventus benar-benar dikurung lah. Harus diakui ya itu ya, sebagai walaupun Juventini ya kita objektifnya seperti itu, memang seperti itu. Nah, kita sih kalau ngeliatnya gemes ya, maksudnya ya main kayak biasa aja gitu. Nah, posisinya memang antara instruksinya memang udah kita bertahan aja, atau ya itu serangan Internya pressingnya dia tinggi, terus pemain depannya juga ditambah banyak gitu ya, overload di kiri Bastoni maju, di kanan juga overload Akanji maju, terus di tengahnya juga Mkhitaryan, Barella sama Haka Calhanoglu-nya juga lebih maju lagi. Nah, kalau Juventus yang main normal ya bunuh diri aja sebenarnya gitu ya. Di beberapa posisi kalah jumlah ya udah pasti akan dimainin lah itu. Ketika di pertahanan akhir juga memilih numpuk pemain di kotak penalti, ya tujuannya itu biar ketika bola itu masuk ke kotak penalti berhasil dihalau semua, baik itu mau dari crossing, mau dari through pass gitu ya, mau dari kombinasi yang lain. Begitu masuk kotak penalti pokoknya berhasil dihalau, berhasil dibuang lah. Itu juga kelihatan dari sisi clearance-nya, Juventus 38 kali, Inter 19 kali. Secara pertahanan, secara defending, secara jumlah Juventus lebih unggul lah ya. Tackles-nya 17 berbanding 9, recoveries-nya ya kurang lebih sama ya, 33 dan 32. Tackles-nya juga, tackles won-nya itu Juventus 59%. Jadi memang strateginya begitu gitu. Resikonya apa ya? Resikonya ketika ada bola-bola kedua, shoot dari luar kotak penalti, ya Inter akan lebih leluasa gitu. Jadi nggak ada yang melakukan man-to-man marking buat pemain-pemain tengah Inter di posisi di luar kotak penalti gitu. Memang nggak ada, karena memang strateginya adalah low block, penuhin banyak pemain di dalam kotak penalti. Ya kurang seperti itu. Kayak karena kalau kita membahas ke XG tadi, tendangan dari luar kotak penalti itu XG-nya tidak lebih tinggi ketimbang di dalam kotak penalti. Contohnya ya kita lihat
uh, tadi golnya Aziz, Yildiz itu XG-nya cuma 0,02 sama kayak Aziz 0,02. Buat yang Inter, Çalhanoğlu yang gol kedua itu kan dekat banget sama kotak penalti ya, walaupun posisinya itu nggak di tengah tapi dia agak ke kanan di area half space lah ya. Itu nilai XG-nya cuman 0,03 atau 3%. Ketimbang misalkan peluangnya di sini ada contohnya peluangnya Bastoni dari Marcus Thuram dari throw in set piece. Itu di dalam kotak penalti nilai XG-nya 0,12 atau kurang lebih 12%. Nah, perbandingannya gitu. Si Çalhanoğlu 2%, si Marcus Thuram 12% nih. Peluang untuk bisa jadi gol pada kondisi rata-rata lah di histori-histori sebelumnya. Nah, jadi strateginya memang begitu. Nggak apa-apa Inter muter-muter nih umpan-umpan di sekitar kotak penalti, tapi begitu bola masuk kotak penalti akan kita halau. Nah, strateginya seperti itu. Nah, cuma ya itu shootnya Çalhanoğlu lagi bagus, 2 gol dari situ dan 1 gol dari corner ya. Situasi set piece beda lagi lah sama situasi build up itu gitu. Jadi itu kalau dari sisi analis ya saya berusaha seobjektif mungkin ya walaupun Juventini, tapi itu yang kita lihat dari pertandingan dan dari data statistiknya SofaScore. Nah, kalau dari untuk Juventusnya nih seperti apa? 3 pertandingan awal 3-3-nya menang. Sebenarnya ya termasuk strategi Tudor ya. Kelihatan lah Juventusnya beda ketimbang zamannya Motta, zamannya Allegri. Di sini Juventus lebih berani menyerang, lebih berani istilahnya variasi serangan, dan yang bikin saya seneng itu sebenarnya rotasi pemainnya gitu, dinamis banget gitu. Dulu itu terlihat statis ya, misalkan formasinya 4-3-3 misalkan ya, pemain itu stay di situ. Ini tuh enggak, ini banyak terjadi perputaran formasi yang itu bagus dilakukan karena akan membuat pertahanan lawan itu ya jadi bingung lah istilahnya gitu ya. Yang paling jelas kelihatan sih sebenarnya bagaimana agresifnya left center back Kelly sama Fabio Gatti ya di kanan itu untuk membantu pertahanan gitu. Di beberapa momen kelihatan Gatti-nya udah maju ke depan, Weston McKennie udah di depan, yang di belakang itu malah yang melakukan build up itu Locatelli, Thuram gitu ya, Koop Meiners bahkan sebagai attacking midfielder. Jadi itu kan perubahan dinamisnya struktur dari Juventus gitu. Dan itu juga sejauh ini tepat nih, bukan tepat ya, maksudnya cocok lah. Kelly mungkin kalau ngomong back ya, dia bukan back yang bukan yang world class lah, yang tackle-nya bagus, yang intercept-nya bagus ya. Ya, dia tidak terkenal karena itu gitu. Tapi dengan seperti ini tuh cocok gitu saya lihatnya. Dia Kelly itu bawa bolanya bisa, passing-nya juga lumayan bagus, terus kecepatan, karena kan untuk seperti itu butuh kecepatan. Jadi termasuk Gatti juga di kanan, walaupun banyak yang bilang dia jelek ya mainnya gitu ya. SofaScore rating juga nggak terlalu bagus nih buat Gatti, tapi kalau saya lihat dia memang cocok di situ gitu. Gimana dia itu dari belakang bisa ke depan itu bisa cepat, terus mundurnya lagi juga ya, walaupun ya itu resiko ya. Ketika udah di depan terus ada serangan balik cepat ya pasti ketinggalan sebenarnya gitu. Nah, tapi untuk sebagai back yang bisa maju ke depan, dan bahkan di pertandingan sebelumnya lawan Parma itu, Parma dan Genoa ya, terutama Parma kita main di kandang, menguasai full pertandingan 90 menit, itu tuh Gatti itu kadang-kadang ada di kotak penalti. Jadi kalau kita yang menghubungkan ke XG tadi gitu ya, pokoknya gimana caranya biar si bola itu semakin dekat ke kotak penalti, semakin dekat ke area berbahaya, semakin terbuka space. Salah satu caranya apa ya, nambah orang gitu. Yang paling sederhana ya gitu ya, wingback wingback maju ke depan, dia ke sayap, terus si sayap kanannya masuk ke tengah ke half space, jadi di 5 vertical line-nya itu keisi gitu ya. Nah, ini ditambah lagi sama back gitu, back yang maju. Terkadang dia membantu Gatti ya, kadang dia membantu Kalulu dan Conceição kalau waktu Parma Genoa ya. Jadi di kanan itu ada Gatti, ada Kalulu, ada Conceição. Kadang strikernya juga ikut maju, apalagi waktu striker Jonathan David itu kan lebih mobile lagi ya. Jadi
kanan itu 4. Ada satu momen juga di mana ketika lawan Parma di kiri nih ada Lloyd Kelly, ada Cambiaso, ada Yildiz, terus Jonathan Davidnya juga masuk ke tengah. Jadi numpuk di kiri, otomatis Parma juga harus nambah pemain di kiri. Terus bola di Kiefer Thuram nih, sama dia langsung dioper di direct pass ke kotak penalti, ada Conceição yang kalau teman-teman ingat ya, yang dieksekusinya itu disundul, mantul ke tanah, tapi berhasil ditepis sama kipernya Parma. Tapi itu kelihatan konsepnya menarik gitu, nggak kayak Juve yang biasanya gitu. Biasanya kan ya zamannya Motta sama itu ya mengandalkan itu aja lah, pokoknya semuanya lebih statis lah si strukturnya. Nah kalau ini tuh lebih tidak bisa ditebak siapa yang yang akan mengeksekusinya nanti gitu ya. Contohnya di pertandingan lawan Inter kemarin itu ada momen di mana yang melakukan forward runs ke dalam kotak penaltinya itu Kalulu. Posisinya padahal itu di central corridor, di tengah-tengah, bahkan cenderung arahnya ke kiri gitu, bahkan Kalulu kan wingback kanan. Jadi menarik sih melihat pertandingan Juventus. Nah penasaran juga sebenarnya pas lawan Inter dia bakal gimana nih, apakah akan menjadi Juventus yang seperti biasa lagi yang bertahan atau, nah dilihat pertandingan kemarin enggak juga sebenarnya. Juventus juga berani untuk mencoba menyerang. Jadi sejauh ini penilaiannya bagus buat Tudor dan sebagai pelatih kepala ya, dan pemain-pemain Juventus yang lain kelihatan juga semangat untuk apa ya istilahnya, untuk menangnya itu lebih tinggi. Oke, itu untuk video kali ini video pertama yang analisa. Nah kedepannya mudah-mudahan juga bisa buat analisa untuk pertandingan lainnya lah ya, terutama kalau di sini sebagai Juventini dan fans Persib Bandung mungkin akan banyak fokus ke dua tim itu. Tapi kita lihat aja ke depannya seperti apa. Oke, terima kasih.